Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul pendanaan jangka pendek. Pertama-tama perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama Osdiah Koryunisa dengan NIM 2311021, yang kedua Anggun Dia Fajarini dengan 2311036, ketiga Anggun Marta Nabila 2311037, yang keempat Intan Permatasari dengan NIM 2311047. Materi pertama akan saya sampaikan yang berjudul tipe pendanaan jangka pendek. Ada dua tipe pendanaan jangka pendek berdasarkan kategori spontanitas terhadap tingkat kegiatan perusahaan, yaitu yang pertama pendanaan spontan atau spontaneous financing. Jenis pendanaan yang berubah-ubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan, misal dilihat dari penjualan perusahaan. Contoh jenis pendanaan ini adalah utang dagang dan utang aktual, seperti utang pajak atau utang gaji. Yang kedua, pendanaan tidak spontan, yaitu non-spontaneous financing. Jenis pendanaan yang tidak spontan berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contoh sumber pendanaan ini adalah utang yang diperoleh melalui bank. Pendanaan spontan atau spontaneous financing. Jenis pendanaan spontan mengikuti kegiatan perusahaan. Ada beberapa contoh jenis pendanaan yang spontan, yaitu utang dagang dan rekening-rekening aktual. Utang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit. Jenis lain dari kategori ini adalah rekening aktual seperti utang pajak dan utang upah. Utang pajak terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal tertentu dalam 1 tahun, misalnya bulan Maret. Mengevaluasi tawaran potongan kas. Potongan kas bisa dilakukan oleh perusahaan yang memberikan penjualan kredit atau kreditor. Tujuan perusahaan tersebut adalah agar debitur melunasi utangnya lebih cepat. Misalkan perusahaan ditawari term kredit sebagai berikut. 2-10/N/30. Term tersebut mempunyai arti jika perusahaan melunasi utang dagang pada hari ke-10 atau sebelumnya, perusahaan akan memperoleh potongan sebesar 2%. Utang dagang tersebut jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Biaya bunga efektif dari tawaran tersebut dihitung sebagai berikut. KD sama dengan 2 dibagi 98 dikali 360 dibagi 20 sama dengan 36,7%. Perhitungan ini menggunakan tingkat bunga sederhana. Jika memasuki efek penggadaian, menghitung sebagai berikut. KD sama dengan dalam kurung 1 ditambah 2 dibagi 98 tutup kurung pangkat 360 dibagi 30 dikurang 10 dikurang 1 sama dengan 43,86%. Biaya bunga tawaran berikut adalah 37-44%. Jika tidak memanfaatkan potongan kas, perusahaan bisa menurunkan biaya kesempatan yang hilang dengan cara memperpanjang masa pembayaran atau stretching. Dengan cara pembayaran sesudah jatuh tempo, berikut ini biaya bunga jika perusahaan memperpanjang masa pembayaran menjadi 35, 40, 45, 50, 55, dan 60 hari menggunakan bunga sederhana. Perhatikan tingkat bunga efektif biaya kesempatan semakin menurun dengan tabel berikut. Semakin menurun dengan semakin panjangnya masa jatuh tempo. Yang selanjutnya yaitu pendanaan tidak spontan. Berbeda dengan pendanaan spontan, pendanaan tidak spontan tidak berubah secara otomatis. Sebagai contoh, utang dari bank tidak akan berubah secara otomatis dengan berubahnya penjualan. Commercial paper atau CP, perusahaan besar bisa mengeluarkan instrumen CP untuk memenuhi kebutuhan dana mereka. CP merupakan surat utang jangka pendek, yaitu jangka waktu pada 30-90 hari tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan besar dan dijual langsung ke investor. Terlihat setelah melalui proses disintermediasi tersebut, baik perusahaan maupun investor memperoleh keuntungan. Investor bisa memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi, sedangkan perusahaan bisa memperoleh tingkat bunga yang lebih rendah. Kalau pinjaman tersebut tidak dilakukan melalui bank, bank akan mengambil spread sebesar 6% dalam bagian tersebut, yang mengakibatkan kenaikan tingkat bunga
pinjaman 20%, atau semakin rendahnya bunga yang akan diperoleh untuk investor 14%. Selisih tersebut 6% merupakan spread bank yang merupakan pendapatan bank dari kegiatan intermediasi atau pinjam-meminjam tersebut. Jangka waktu CP berkisar antara 90 sampai 270 hari atau 3 sampai 9 bulan. Berbeda dengan kebanyakan obligasi yang menawarkan bunga tahunan atau coupon rate. CP dijual dengan diskonto. Berikut ini contoh perhitungan harga CP. Misalkan CP dijual dengan tingkat bunga 15% dengan jangka waktu 90 hari dan dengan nilai nominal 1 juta rupiah, maka CP tersebut akan dijual dengan harga 1 juta rupiah atau 1,1590 per 36 derajat sama dengan 965.663 rupiah. Selanjutnya, pada waktu dijual investor membayar 965.663 rupiah kepada perusahaan dan pada hari ke-90 perusahaan membayar 1 juta kepada investor. Instrumen CP biasanya dipandang relatif aman karena posisi keuangan perusahaan bisa dimonitor dalam jangka waktu yang relatif pendek. Perusahaan bisa menerbitkan CP secara rollover. Hal itu berarti uang dari penerbitan CP yang baru dipakai untuk melunasi CP yang lama. CP bisa dirating oleh lembaga perating sama seperti obligasi. Yang selanjutnya, pinjaman kredit. Yang pertama, jenis pinjaman. Pinjaman kredit bisa berasal dari lembaga bank dan lembaga keuangan non-bank. Bagian ini memfokuskan pada pinjaman bank. Ada 2 jenis pinjaman dari bank. 1. Kredit transaksi, yaitu kredit yang ditujukan untuk tujuan spesifik tertentu. Untuk memperoleh kredit ini, surat untuk ditandatangani. 2. Kredit lini atau line of credit. Dengan pinjaman ini peminjam bisa meminjam sampai jumlah maksimum tertentu yang menjadi plafon atau batas atas pinjaman. Yang kedua, menghitung tingkat bunga efektif pinjaman. Bunga yang dibebankan oleh bank bisa menghasilkan bunga efektif yang berbeda. Bunga atau biaya efektif yang diperoleh perusahaan akan tergantung dari beberapa faktor seperti tingkat bunga pinjaman, saldo kas minimal, dan biaya lainnya. Selanjutnya, misalkan perusahaan mengambil pinjaman sebesar 10 juta. Tingkat bunga pinjaman adalah 20% per tahun. Perusahaan meminjam selama 3 bulan. 1 tahun diasumsikan ada 360 hari. Bunga dihitung sebelum pajak. Berapa tingkat bunga efektif atau TBE yang dibayar perusahaan tersebut? Bunga sama dengan 10 juta rupiah atau 0,2 per 360 kali 90 sama dengan 500.000 rupiah. TBE sama dengan buka tutup kurung 1 plus 500.000 per 10.000 tutup kurung 360 per 90 dikurangi 1 sama dengan 0,2155 atau 21,55%. Tingkat bunga efektif yang dibayarkan adalah 21,55%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga nominal. Misalkan perusahaan meminjam dengan cara diskonto, perusahaan harus mengembalikan 10 juta rupiah 3 bulan mendatang. Tingkat bunga yang dibebankan adalah 20%. Dengan demikian perusahaan akan menerima uang sebesar 10 juta rupiah per 1 plus 0,2 90 per 360 9.554.428 rupiah. Bunga yang dibayarkan adalah 445.572 rupiah atau 10 juta 9.554.428 rupiah. Tingkat bunga efektif bisa dihitung sebagai berikut. TBE 1 plus 445.572 per 9.554.428 360 per 90 dikurangi 1 sama dengan 0,20 atau 20%. Tingkat bunga efektif tersebut sama dengan tingkat bunga nominal. Factoring. 1. Pengertian factoring. Factoring atau ajak piutang berarti menjual piutang dagang. Dari segi perusahaan yang mempunyai piutang, factoring mempunyai mandat karena perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Pihak piutang
juga memperoleh manfaat karena flooring merupakan alternatif investasi. Dalam factoring ada 3 pihak yang terlibat, yaitu 1. Pihak yang menjual piutang dan membutuhkan dana tunai. Pihak ini disebut sebagai pihak 1. 2. Pihak yang berutang kepada pihak 1, yaitu pihak 2. 3. Pihak yang membeli piutang dan memberikan kas kepada pihak 1, yaitu pihak 3. Pihak ini juga disebut sebagai faktor. Yang selanjutnya, hubungan antara ketiga pihak tersebut bisa dilihat sebagai berikut. Ada pada gambar bagian 3 pihak-pihak dalam factoring. Sebagai berikut penjelasannya, factoring bermula dari penjual kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang dagang. Perusahaan yang mempunyai piutang atau pihak 1 barangkali membutuhkan dana cepat untuk mendanai kegiatan operasional. Pihak tersebut bisa menjual piutang dengan ke faktor atau perusahaan anyak piutang atau pihak 2. Pihak 2 memberikan kas kepada pihak 1. Sekarang piutang menjadi milik pihak 2. Pihak 3 melakukan penagihan piutang kepada pihak 2 dan pihak 2 membayar piutangnya ke pihak 3. Selanjutnya, secara spesifik, faktoring mempunyai manfaat dari segi pihak 1 sebagai berikut. 1. Perusahaan terbebas dari pengurusan masalah administrasi piutang dengan faktoring. Buku besar piutang biasanya dipegang oleh faktor. 2. Perusahaan terbebas dari resiko piutang macet tergantung perjanjian yang disepakati. Apabila penjualan piutang dilakukan dengan tanpa recourse atau without recourse, maka resiko piutang akan tertagih menjadi tanggungan faktor sepenuhnya. 3. Perusahaan bisa memperoleh dana dengan jaminan piutang. 4. Prosedur relatif sederhana dan cepat. Cukup dengan menunjukkan faktur penjualan, perusahaan bisa memperoleh dana yang diinginkan. 5. Dengan menawarkan utang dagang pada pembeli atau pelanggan, perusahaan bisa menawarkan alternatif yang kompetitif sesuai dengan persaingan dalam negeri pembeli. 6. Jika perusahaan dan faktor telah berhubungan lama, penjualan piutang bisa dilakukan secara kontinu. Proses keputusan akan lebih cepat karena hanya ditentukan oleh reputasi pembeli. Siapa sih yang membutuhkan faktoring? Perusahaan yang membutuhkan dana biasanya akan pergi ke bank lebih dulu. Alternatif bank akan lebih dipilih di samping karena secara tradisional bank mendominasi usaha pembiayaan. Juga karena bunga bank relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya. Berikut ini perusahaan atau situasi di mana faktoring digunakan. 1. Perusahaan bisa menggunakan jasa faktoring untuk memperoleh dana dan memperkuat cash flow-nya. 2. Kadang-kadang kondisi usaha memburuk sehingga perusahaan untuk sementara mempunyai kondisi keuangan yang lemah. Rasio keuangan kurang bagus. 3. Kadang-kadang ada perusahaan yang tumbuh pesat tetapi tidak mempunyai defisit kredit. 4. Perusahaan tumbuh pesat seperti pada poin 3 di atas. Kebutuhan dana melebihi dana yang ada, perusahaan bisa menjual piutangnya. 5. Proses pinjaman dengan faktoring bisa berlangsung relatif cepat. Selanjutnya, pembiayaan faktoring. Biaya faktoring biasanya terdiri dari 2 macam, biaya komisi penjualan atau factoring commission dan biaya bunga. Biaya komisi dibebankan karena fungsi pengawasan piutang beralih ke faktor-faktor memelihara buku besar piutang yang dijual, mengambil alih risiko piutang, dan juga melakukan penagihan piutang. Biaya bunga dihitung mulai pada saat pemberian dana ke perusahaan sampai pada saat pembayaran piutang ke faktor. Misalkan piutang dagang dijual dengan diskonto 2,5% per bulan. Sebagai tambahan, faktor akan membebankan komisi sebesar 1,5% untuk pendanaan non-recourse. Jika eksportir menjual 1 juta rupiah piutang dagang yang berjangka waktu 90 hari tanpa recourse, perusahaan akan memperoleh nilai nominal 1 juta rupiah. Biaya non-recourse 1,5% dikali 1 juta rupiah hasilnya 15.000 rupiah. Biaya faktoringnya 2,5% dikali 3 dikali 1 juta rupiah hasilnya 75.000 rupiah. Nilai yang diterima eksportir sebesar 910.000 rupiah. Bunga tahunan dengan menjual piutang dagang adalah sekitar 4 dikali 7,5% ditambah 1,5%. Hasilnya 36%. Angka 4 mengacu pada berapa kali periode 3 bulan dalam setahun, yaitu 4 kali. 7,5% didapat dari total biaya diskonto per 3 bulan, 2,5% dikali 3 bulan. 1,5% biaya non-recourse, jadi hasilnya 36%. Meskipun biaya faktoring cukup mahal, tetapi faktoring mempunyai keuntungan seperti yang dijelaskan di atas. Selanjutnya, menjaminkan piutang. Alternatif lain dari menjual piutang adalah menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau pledging receivables. Biaya yang berkaitan dengan pinjaman piutang ada 2, 1 biaya pemrosesan dan 2 biaya bunga.
Sebagai contoh, misal perusahaan menjaminkan piutang dengan nilai nominal 5 juta rupiah per hari dengan rata-rata umur piutang 20 hari, yang berarti total piutang yang dijaminkan adalah 100 juta rupiah. Kas yang diterima adalah 80% dari nilai piutang yang dijaminkan. Biaya pemrosesan adalah 0,75% dari total nilai piutang yang dijaminkan. Bunga yang dibebankan adalah 20% per tahun. Total biaya bisa dihitung sebagai berikut ini. Biaya pemrosesan 0,0075 dikali 100 juta rupiah, hasilnya 750.000 rupiah. Biaya bunga 0,2 dikali 20 per 365 dikali 80 juta rupiah, hasilnya 888.889 rupiah. Total biayanya 1.638.889 rupiah. Tingkat bunga efektif yang dibayarkan oleh perusahaan adalah TBE (1) ditambah (1.638.889) dibagi 80 juta (360) dibagi 20 dikurangi 1 sama dengan 0,4405 atau 44,05%. Tingkat bunga efektif meningkat signifikan dibandingkan dengan tingkat bunga nominal karena biaya pemrosesan hampir sama dengan biaya bunga. Selanjutnya, nomor 5, yaitu menjaminkan barang dagangan atau persediaan. Perusahaan bisa menjaminkan barang dagangan untuk memperoleh pinjaman. Prosedur yang dipakai akan sama dengan penjaminan piutang. Pemberi pinjaman akan mengevaluasi nilai persediaan, kemudian akan memberikan peminjaman dalam persentase tertentu dari nilai persediaan yang dijaminkan. Yang keenam yaitu akseptansi bank. A. Presensi penciptaan akseptansi bank. Akseptansi bank dimulai dari pemerintah pembayar terhadap suatu bank atas sejumlah uang tertentu pada beberapa periode mendatang. Akseptansi bank tersebut merupakan cara yang cukup populer untuk mendanai transaksi ekspor-impor. Instrumen aspek biasanya berjangka waktu antara 30 sampai 270 hari dengan kebanyakan 90 hari. Jangka waktu bisa dinegosiasikan agar sesuai dengan jangka waktu datangnya barang. B. Menjual atau menahan akseptansi. Misal, draft meminta pembayaran sejumlah 1 juta, bank importir membenahi biaya komisi sebesar 1,5%. Jangka waktu draft adalah 60 hari. Jika eksportir memutuskan untuk menahan akseptansi sampai jatuh tempo, eksportir akan menerima secara diskonto sebesar dan senilai 1 juta. Komisi 1 juta 0,015 dikali 60 dibagi 360 dikali 1 juta, yaitu min 2,5 juta. Nilai bersih komisi yaitu 997.500. 1 tahun diasumsikan 360 hari. Komisi yang akan diterima oleh bank adalah sejumlah 2.500. Misalkan bunga untuk akseptansi bank adalah 6%. Jika eksportir memutuskan sejumlah akseptansi tersebut, maka ia akan menerima nilai bersih komisi yaitu 997.500 rupiah. Bunga 1 juta dikali 0,06 dikali 60 dibagi 360 yaitu min 10.000. Nilai akseptansi bersih yaitu 987.500 rupiah. Pada saat jatuh tempo, bank importir akan menerima sejumlah 1 juta dari importirnya. Biaya komisi tetap akan dibayar oleh eksportir. Apakah dia akan menahan atau menjual akseptansi? Eksportir akan membandingkan tingkat bunga akseptansi dengan tingkat bunga di pasar keuangan. Perbandingan yang dipakai adalah 997.500 dibagi 987,5
dikurangi 1 dikali 360 dibagi 60 sama dengan 0,061 atau 6,1%. Jika tingkat bunga di pasar keuangan lebih dari 6,1%, maka eksportir lebih baik mendiskontokan akseptansi dan menginvestasikan di luar dalam tingkat bunga yang lebih tinggi. Jika tingkat bunga lebih kecil dari 6,1%, eksportir lebih baik menahan akseptansi dan memperoleh bunga dari akseptansi tersebut. Yang ketujuh yaitu repo. Repo merupakan kependekan dari repurchase agreement. Repo term repo sama seperti repo biasa, hanya jangka waktunya yang lebih panjang, yaitu lebih dari 30 hari. Reverse repo merupakan kebalikan dari repo. Apabila jangka waktu repo tersebut cukup pendek, surat berhak yang dijadikan jaminan barangkali tidak perlu berpindah tangan secara fisik ke pihak investor karena cara tersebut tidak praktis. Evaluasi sumber pendanaan jangka pendek. Untuk menentukan sumber pendanaan jangka pendek, mana yang sebaiknya digunakan, manajer keuangan bisa mengevaluasi dengan menggunakan kerangka strategi pendanaan secara keseluruhan, biaya, ketersediaan, dan fleksibilitas. Yang pertama, strategi pendanaan. Manajer keuangan bisa memilih strategi pendanaan agresif, moderat, dan konservatif. Masing-masing akan mempunyai konsekuensinya yang berbeda. Yang kedua, biaya. Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, manajer keuangan perlu menghitung biaya-biaya pendanaan yang meliputi biaya bunga dan biaya lainnya. Biaya efektif yaitu yang benar-benar dibayar, yang seharusnya diperhatikan oleh manajer keuangan. Di samping biaya ekspektif, manajer keuangan juga harus melihat biaya implisit yang harus dihitung. Yang ketiga, ketersediaan. Suatu alternatif barangkali memberikan biaya yang murah dan selayaknya dipilih. Tetapi kalau perusahaan tidak bisa mengakses alternatif tersebut, maka perusahaan tidak bisa menggunakannya. Yang keempat, fleksibilitas. Manajer keuangan secara umum menginginkan fleksibilitas meskipun melakukan pinjaman pendanaan spontan, utang dagang, utang gaji, menyediakan sumber dana yang spontan sehingga cenderung meningkatkan fleksibilitas. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.